Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal qulubil a'dha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam, amma ba'du. Faqad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan tentunya para alim ulama, tuan-tuan guru kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi Allah kesehatan sehingga bisa mereka membimbing kita. Amin Allahumma amin. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Lurah yang alhamdulillah juga beliau hadir bersama kita di majlis yang mulia ini. Segenap panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan dan kita banggakan. Saking bangganya kita, tadi panitia mengamanahkan ulun untuk penceramah 3 jam. Maka pas tersedia banyu minum 3 ya. Banyu nior, la segar, le mineral, kurang wadainya lagi. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh segenap panitia menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Amin Allahumma. Hadirin para muhibbin, pecinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita berataan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Selalu kita bersyukur atas tiap-tiap keadaan apapun. Kita orang yang mengaji, orang yang bermajlis, orang yang bertauhid, dalam setiap keadaan apapun selalu terucap kata-kata alhamdulillah. Senang alhamdulillah, susah alhamdulillah.
Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Jangan ada lagi keluar kata-kata dari kita umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku beriman kepada Allah, bila hari hujan, wah, jangan pulang. Bila hari panas, wah, panas pulang. Sering terdengar kata-kata ini, mungkin di bini kita, mungkin di keluarga kita, bahkan kita sendiri. Kata-kata ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, orang yang tidak sabar dengan ujian, dengan musibah yang aku berikan, kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau bahasanya ini marah Tuhan. Allah marah dengan orang yang tidak senang dengan takdir Allah. Allah marah dengan orang yang tidak senang dengan qada dan ketentuannya Allah. Jadi bila musim hujan, syukuri saja. Alhamdulillah, nyaman guringan. Bila musim panas, syukuri saja. Alhamdulillah, nyaman berjemur iwak kering. Alhamdulillah terus. Susah, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Berduit, alhamdulillah. Kada berduit, astagfirullah, alhamdulillah. Selalu kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat ada sekelompok kaum, sekelompok golongan yang membawa bendera, di situ benderanya bertulisan Alhamdulillah, orang-orang yang selalu mengucap kalimat Alhamdulillah, dan mereka digiring oleh para malaikat menuju pintu-pintu surga. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai, siapa mereka hai Jibril? Diberi Allah bendera masing-masing, liwa itu bahasa kita bendera. Di bendera itu bertulisan Alhamdulillah, orang-orang yang selalu mengucap kalimat Alhamdulillah. Lalu orang-orang ini digiring oleh malaikat masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap keadaan apapun, orang-orang ini selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Pertanyaannya, sanggupkah kita mengamalkan ini? Berat. Kita pun sudah dapat duit, ya alhamdulillah terus. Udah gajian dah, alhamdulillah. Udah kada berduit, nah Allah di ujung jalan dah. Nak tajun dah lagi dah. Udah dapat nikmat, dapat yang menyenangkan hatinya, oh senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Ketika dapat ujian sakit, ketika dapat musibah, dapat berita yang menyedihkan hatinya, berat untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya kata Nabi SAW, kalimatani, ada dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan amal kita kelak di akhirat. Apa dua kalimat ini? Subhanallah walhamdulillah. Ini dua kalimat ringan di mulut kita kalau kita baca, jemaah sekalian. Tapi kelak di timbangan amal, di mizan, di hari kiamat, ternyata dua kalimat ini akan memberatkan amal-amal ibadah kita. Makanya beruntung orang yang selalu basah bibirnya dengan selalu mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, subhanallah dan alhamdulillah. Ayo sama-sama kita mengambil berkah dengan pembacaan zikir, tasbih dan tahmid supaya majelis Mi'raj malam hari ini bertambah-tambah barokahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, banyak kesempatan kita untuk berzikir. Itu pepagian tuh nah. Mulai isuk tala sarapan lontong 2 piring ngegancang makan, pulut panggang 7 belum bayar, tala sarapan baca tasbih. Boleh lagu kayak tadi kalau bisa, kalau mana bisa lagu sangkat aja, kata hendak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali sore, 3 kali pagi, maka baginya akan diberi oleh Allah Ta'ala pahala seperti ia berhaji dan berumrah. Jadi karena tanggung-tanggung pahala bacaan tasbih tadi, sampai Nabi berwasiat kepada Sayyidatina Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika malam kata Nabi, hai Aisyah, la tanami, kau jangan tidur hatta ta'lami arba'ata asya', sehingga engkau mengamalkan 4 macam. Yang pertama kata Nabi, hai Aisyah, kau jangan tidur sebelum engkau mengkhatamkan Quran. Yang kedua, hai Aisyah, kau jangan tidur sebelum kau menunaikan haji dan umrah. Yang ketiga kata Nabi, hai Aisyah, kau jangan tidur sebelum kau dapat jaminan bahwa aku dan para nabi akan memberi syafaat kepadamu kelak di hari kiamat. Yang keempat kata Nabi, hai Aisyah, kau jangan tidur sebelum orang-orang Islam meridhokan apa yang kau lakukan selama ini. Aisyah bingung. Ujar Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana ulun kawa beribadah haji, beribadah umrah, anak burik. Kalau khatam Quran insya Allah dikakawakan kawah aja. Bagaimana ya Rasulullah caranya? Nah, Rasulullah menjawab, ini Aisyah, kalau engkau sebelum tidur, sebelum guring, tahu tidur, guring tahu lah, tahu lah guring, tidur, tahu lah, nah guring tadi. Ujar Rasulullah, engkau jangan tidur hai Aisyah sebelum kau mengamalkan 4 tadi. Yang pertama, jangan kau tidur sebelum kau mengkhatamkan Al-Quran. Kaifa, kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, hai Aisyah, kau jangan tidur sebelum engkau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena orang yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dengan bismillahnya maka diberi pahala oleh Allah 1 kali bacaan itu sama dengan membaca Quran 10 juz.
Kalau 3 kali 30 juz, berarti 1 kali khatam. Makanya mulai malam ini Bapak khususnya kalau hendak guring, hendak tidur, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Sanggup? Lambatnya. Sanggup? Yang semangat. Sanggup? Semangat. Ini bila ditakuni Ustaz, sanggup? Ini efek belum makan sama. Tapi insya Allah nasi bungkus sudah ada di tangan masing-masing. Insya Allah aman aja. Bila kurang minta wan panitia di luar. Insya Allah banyak kelebihan nasinya. Insya Allah. Makanya nasi maulid ini jangan kada dimakan walaupun sedikit. Barokahnya itu ada. Makankan ke anak, makankan ke bini. Insya Allah barokah seperanakan. Walaupun kadang-kadang nasinya karau. Walaupun kadang-kadang lauknya hintalo, ada apa-apa, yang penting barokah, barokahnya itu. Ini kadang-kadang kita merasa kenyang, kalau mamu aja makan mamu, kenyang, jangan, umpat makan gitu, barang yang sesuatu, makani anak, dengan pembabal terus makani, membini pembabal bagus lagi, ada yang bini pembabal, padahal jangan pemamai harus. Pembabal dimakani kalau keluar bungkus-bungkusnya. Makanya mulai malam ini sebelum tidur kita baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu 3 kali. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali maka sama dengan menghatamkan Quran 1 kali. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi Aisyah, kau jangan tidur Aisyah sebelum kau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kata Aisyah, "Kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ai Aisyah, apabila engkau mau tidur lalu kau membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali sebelum tidur, maka kau akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah." Alhamdulillah. Jadi mulai malam ini baca itu. Kalau perlu balalaguan wan bini baca. Nang bini kasihan aja suara kayak gombang takapin. Nang laki kayak kambing takapin. Sama dapat pahala nih Ustaz, sama dapat pahala juga, sama pahala haji dan umrah. Subhanallah. Bininya pun alhamdulillah. Sian aja nang bini dia suara lah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bini baca 3 kali, laki baca 3 kali, 2 kali dapat pahala haji dan umrah. Ujar nang laki umamai kada jadi kita tahun ini berangkat umrah, kita tuh akan amas saja. Karena tiap malam pulang umrah baca tasbih itu pahalanya bukan fisiknya, bukan gawiannya, pahalanya yang dapat. Jadi mun kita nang kada sawat umrah, dak sanggup umrah, belum mampu umrah, itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dibaca sebanyak 3 kali sebelum tidur. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, hai Aisyah, jangan kau tidur Aisyah sebelum engkau mendapat jaminan bahwa aku, kata Nabi, dan Nabi yang lain bakal memberi syafaatku kelak di hari kiamat. Bagaimana caranya kata Aisyah, ya Rasulullah? Engkau sebelum tidur hai Aisyah, kau baca salawat. Apa salawatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin.
Siapa yang membaca salawat ini 3 kali sebelum tidur, seandainya dia meninggal dunia di dalam tidurnya tadi, maka dia sudah dapat jaminan bakal mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi rasul yang lain. Alhamdulillah. Jadi kita nih banyakin bersalawat, jangan kulir bersalawat. Biasanya bubuhan nang kulir bersalawat tuh biasanya nih orang tuh jauh dari Nabi Muhammad. Jauh dari Nabi Muhammad. Ulun anak petakun yang hadir di sini, ampun maaf, adalah nang bersalawat 1000 kali sehari di sini. Mak, ada dah? Tipis harapan. Insya Allah adalah yang 100 kali Pak. Ada juga? Yang 10 kali Pak. Ada juga? Yang sekali Pak. Udah ada sekali mati yang aja lagi. Raya hidup mengulir bersalawat. Kita nih hidup semuanya karena Nabi. Laula ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kata Allah dalam hadis kursi. Jika bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam ini. Termasuk manusia tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Jadi yang memberi Allah, yang membagi-bagikan siapa? Nabi. Makanya kami waktu di Banjar itu kalau belajar selalu sebelum belajar itu disuruh memuji Nabi. Jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya jangan. Puji dulu Nabi. Biasanya Maulid Habsyi. Biasanya pakai burdah. Di Banjar itu ba'dal isya sebelum majlis ta'lim orang berburdah sampai jam 10 hanya pengajian, masih nyarap mata orang di sana. Jam 10 hanya guru bacaan. Lalu dibawa ke tembilahan. Ulun suah bawa ke tembilahan kayak itu. Hanya bulik dari Banjar, buka pengajian, burdahan ulun sampai jam 9. Tinggal seikong lagi. Itu galan terguring dia datang menjaga bangun boleh kayak juga ada kawan kita orang di sana tuh mahabbahnya luar biasa, cintanya dengan Nabi itu luar biasa. Jadi sebelum pengajian baca burdah dulu, sebelum pengajian baca habsyi dulu. Kalau burdah itu mungkin hampir setengah jam dibaca, ada yang sampai sejam kalau lagunya galai. Ada tuh burdah itu adalah penang lagunya yang pindah galai itu. Ya Bibil Mustafa, itu mau sejam tuh. Mau sejam. Tapi kalau ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an karami. Itu lagu disekumpul. Lah, lagu disekumpul. Kalau Maulid Habsyi, kalau kada diringkas setengah jam tutup. Hanya pembacaan. Nah dibawa ke alam kita sini rasa banyak anak kada jujur. Jadi ulun takuni guru di Banjar kayak apa nih guru ulun nih bacaan nih mengajar nih langsung baca kitab dah kayak apa nih nak baca burdah orangnya hilang kan, baca Maulid Habsyi orangnya guringan. Jarsidin baca qasidah Muhammadiyah. Makanya pertama kali ulun membawa itu qasidah Muhammadiyah di tembilahan. Alhamdulillah sampai sekarang kalau sebelum pengajian dibaca Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairul man yamshi ala qadami Muhammadun basitun, itu sampai habis dibaca alhamdulillah. Kurang lebih 10 menit selesai hanya membaca kitab. Disitulah letak keberkahan majelis ilmu. Disitulah keberkahannya. Kenapa? Bukan hanya baca kitab saja. Letak keberkahan itu ketika kita sebelum belajar, sebelum belajar memuji siapa yang membagi-bagikan ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Ana manba'ul ulum," kata Nabi, aku ini Nabi sumbernya ilmu.
Jadi kalau ingin dapat ilmu dalam belajar, ayo patihahi Nabi Muhammad, puji Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah barokah ilmu yang kita dapat. Makanya beda Pak, kalau orang dengar pengajian kitab dibanding dengar orang berceramah, itu beda hasilnya. Biasanya kita kalau duduk di majelis mendengarkan guru membacaan kitab, insya Allah sampai tuntung selesai. Karena kitab yang dibaca tatur, ini berwudu, imam berwudu, tayamum, imam tayamum, sembahyang. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah itu kadang-kadang larinya kemana-mana, sampai ke Abu Nawas, ya kah? Sampai ke Janda Pirang, yang dibahas Islam merah, sampai ke Janda Pirang. Itu kadang-kadang layaunya orang berceramah. Tapi kalau kita baca kitab, itu nyata sudah. Pas sudah. Oh ini apa yang di kitab, sidin baca, sidin terangkan sedikit. Makanya barokahnya kita kalau belajar, cari guru yang berkitab. Jangan cari guru yang ada berkitab. Apalagi belajarnya tengah jam 2. Jadi ada muridnya bertakut, ngapa guru kita nih belajaran jam 2. Kalau jadi kita sambat di orang sesat. Maunya takutan disambat orang sesat, kenapa tengah malam? Imbah maghrib bebacaan, mau bujur kada sesat tuh. Tengah malam bebaca, maka kada berhitam pulang. Nang dibahas hakikat. Pas azan subuh melanggar, gurunya ini juga. Ini Bahlul bin Tampuk, ya kan? Hati-hati mencari guru, hati-hati. Kalau sudah guru tuh mengajarkan dapat kitab yang diajarkan tapi tinggian barara, hati-hati. Apalagi sampai ke ujungnya ada perlu sembahyang, yang penting ingat. Adakah langkah itu? Ada. Langkah ada bahasa sembahyang nang tamat tuh ada sudah. Maka banyak pulang nang umpat bunganya juga. Ini memang aku cari nang ini nih. Aku aja semenjak mengaji Ustaz Abdurrahman, Allahnya tahu sembahyangnya. Sekali terdapat guru ini ya, alhamdulillah tamat sembahyang. Ini memang aku cari ya, coba. Ya Allah, hati-hati. Rasulullah salat sampai bengkak kaki beliau. Pada Rasulullah dijamin masuk surga. Kita tidak ada jaminan masuk surga, tapi merasa sembahyang ada wajib. Hati-hati dengan kada sembahyangnya, hati-hati. Lah, iblis saja Pak, iblis dulu nyamar jadi manusia. Datang beilang bertamu ke rumah seorang laki-laki. Iblis nyamar jadi manusia, ngatok lawang rumah orang. Salam aja, Assalamualaikum, iblis. Assalamualaikum, iblis. Dibukai orang, Waalaikumsalam. Ujian yang iblis nyamar jadi tamu tadi, bolehkah aku bertamu ke rumah pian, malam rumah pian, bolehkah? Ujian yang si tuan rumah, boleh aja, ada apa-apa, ayo tamu itu wajib dimuliakan. Alhamdulillah. Iblis pun bermalam di rumah orang. Dilihat akan iblis nang tuan rumah sampai maghrib ada sembahyang. Nah, ya iblis parah dari aku lagi. Nih iblisnya mana? Dan cari kemana kok? Sampai waktu isya ada sembahyang juga. Nah, iblis parah. Sampai subuh ada sembahyang juga. Zuhur ada sembahyang tuan rumahnya. Sampai asar. Akhirnya iblis tadi langsung mengemasi pakaiannya tadi dikeluarkan tadi dimasukkan pulang ke dalam tas. Iblis tadi kabur. Ketahuan tuan rumah. Hujan tuan rumah. Woi, kemana? Karena jadi kamu malam. Ya iblis. Aku ada wani bermalam di rumah, aku dia iblis maksiat sekali, dilaknat Allah. Ikam maksiat sehari semalam 5 kali, parah dari aku. Ada wani aku diam serumah wartawan. Jadi iblis saja takutan dengan orang ada sembahyang. Takutan dapat azab. Lalu serumah kita ini ada yang ada sembahyang siapa? Mungkin bini kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita. Awas, hati-hati.
Makanya kata Imam Luqman bin Hakim, ada 3 sebab yang menyebabkan rumah itu dicabut oleh Allah barakahnya. Walaupun rumah pian bersusun gambar ulama, walaupun rumah pian bersusun gambar Ka'bah, bertulisan Al-Quran, tapi bila ada 3 hal ini dalam rumah, Allah cabut barakah dalam rumah tadi. Yang pertama, ada nang kada sumbayang. Hati-hati. Ini kita nang Tuhan ini, ampun mah. Jangan cari manantu nang kada sumbayang. Pak, mudah terlanjur tuh sabar ya. Bilang masih bisa anak gadis datang orang melamar. Ini pilih antara 2 pian nih lah. Apa nak tahu pilihan pian? Misalnya nih bapak ini bisa anak gadis dilamar 2 orang lelaki. Yang pertama orangnya penyembah yang cuman kada berduit. Yang kedua orangnya berduit tapi bungol dan kada penyembah yang. Pilih mana? Mengbungol deh. Mungkin kita milih lang bungol itu sama bungolnya. Orang bahari pak becari manantu tuh kada perlu tampan, kada perlu berduit, yang penting alim, sembahyang tuh yang ianya. Makanya orang bahari bila datang melamar anak gadisnya tanya, lo tahu lah kalau niat mandi junub tahu lah, niat sembahyang tahu lah, maghrib berapa rakaat, takut nih. Wah ini orang bila melamar anak gadis takut nih, kabun berapa beres, berapa BNS lah. Amun nang kada bisi karbon, kada PNS, misalnya nih nak pengangguran, ada kisah tuh, tolak orang mentah-mentah. Coba kalau orang bahari nah, berapa niat mandi junub ada berapa? Niat mandi junub apanya? Berapa rukun mandi berapa? Itu ditakuni. Dijawab nang bungol nih. Mau kada salah aja niat mandi junub saya ingat ulun ya. Nih saya ingat ulun. Apanya aja nang calon mintuha tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, ini rupanya mentuhannya bungol aja baik. Ayo sedikit lain itu. Jadi jangan calon minantu apanya pang lain ya. Aku jangan calon minantu berumuran nang junub itu pang bejan. Pian apanya jangan calon minantu aku lain. Allahumma lakasumtu. Seingatku Yusidin bila aku junub selama ini aku memakai bacaan Bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma gadin al-hadain. Parah juga rupanya mintu itu hanya niat mandi junubnya, rasa salah sudah. Belum lagi nang rukun mandi junub ada berapa? Zaman nantu tadi insya ingat ulun guru ya bahaya 4. Padahal kan dalam kitab-kitab niat mandi, rukun mandi itu 2 aja, ya kan? 2 aja. Pertama apa niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, selesai. Ada nang sini kan berapa ya, rukun mandi 4 ya sidin. Jamin tuh apanya? Yang pertama ya sidin calong. Kata bercalong ngalih aja. Yang kedua ya sidin apa? Sabun. Apalagi awak berdanki ada sabun bau bahaya. Yang ketiga nama, yang ketiga jadi sampo. Mengetombuyan yang keempat ando. Abah ini mual dia. Ada kurang Yesudin siteng apanya banyak kurang sonteng apanya gundul gigi. Ya Allah. Ini kan orang kadang berilmu. Imam Hasan Basri, Sayyidus Sufi, pimpinannya ulama Sufi. Beliau Imam Hasan Basri ketika didatangi 2 orang laki-laki datang, Tuan Guru, ulun isi anak gadis. Ada 2 orang anak melamar anak gadis ulun. Yang pertama orangnya sugih tapi kada berilmu. Yang kedua orangnya miskin tapi berilmu. Yang mana ulun pilih? Jadi mana sembesi kau pilih yang berilmu walaupun gak ada sugi. Kenapa? Orang yang berilmu itu kata Imam Hasan Basri, kalau inya marah, inya tidak akan menyakiti. Kalau inya sudah cinta, sudah sayang, inya akan memuliakan. Itu ciri-ciri orang berilmu. Jadi kita orang berilmu nih, sesakit apapun hati kita dengan bini, jangan menyakiti bini. Itu orang berilmu.
sampai main par bunga. Itu kada berilmu. Orang yang berilmu itu sabarnya tinggi daripada amarahnya. Jadi kalau bini itu marah, sarik kayak apapun, bawa senyum aja, alhamdulillah. Yang penting malam dah ngopi. Wow, jangan dilawani, bini sarik itu jangan dilawani. Makanya dalam kitab Khazinatul Asrar, bila bini itu pamamayan, panyarikan, ada ngalih amalannya. Ada ngalih waktu sidin guring, bini itu guring, ini mulai malam nih. Bini mana bini harap bagus diamalkan. Bacakan surah Inna Anjalna 3 kali. Hafal nggak? Tapi pakai bismillah. Pelan-pelan, dan syaratnya bini harus guring. Harus guring. Bacakan 3 kali surah Inna Anjalna. Jangan sampai nyete bangun. Bagagamat tiupakan ke kepalanya. Dilihat kalau ada paku di kepalanya. Ada paku itu sumber bolong berarti. Kan adalah paku kan. Nah, bacakan surah Inna Anjalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai habis tiup bini tadi. Insyaallah bini itu lihat, biar perhatikan esok pagi. Ada bermain insyaallah. Dia yang laki kan ada bermasalah, dia semenjak itu nang lagi makan nasi bungkus dari ini. Lalu benar sakti benar. Inna Anjalna nyampuh benar. Bacakan Inna Anjalna. Tapi Inna Anjalna lah. Ini kadang-kadang guru baca nama, kadang-kadang dengarkan bebayan dengar. Soalin kulit korma ambil yang hafalan yang bini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abok bini. Habis catok bini yang taweng. Ini amalan kita berarti. Jangan sampai kita meninggalkan sembahyang. Kenapa? Rumah yang ada orang yang di situ ada sembahyang, maka rumah itu dicabut oleh Allah barakahnya. Yang kedua, kata Imam Luqman bin Hakim, kenapa rumah itu dicabut oleh Allah Ta'ala barakahnya? Karena di dalam rumah itu pernah terjadi zina. Hati-hati, kita punya anak gadis, apalagi hati-hati. Ngeri sekarang nih Pak. Malam minggu dijemput pacarnya, pakai Honda kenal potnya disunat. Lang bunyinya ya. Sampai ke rumah gadis, itu Pak, dijemput anak gadis kita, keluar kita. Apa? Anak Aceh adalah. Belum anak bawa biasa aja malam minggu nih ngapel. Haram mulai. Nah itu dijawab. Insya Allah kita boleh bawakan martabak Mesir. Ayolah, jangan lawas lah. Disogok martabak Mesir, luntur iman. Kalah iman dengan martabak Mesir. Ini orang tua yang kada paham. Hati-hati Pak, kita anak gadis kita tuh dibawanya ke sana ke sini. Maaf, sekarang ini tontonan tuh luar biasa. Kebanyakan nonton nang kada baik, akhirnya apa? Maaf, bisa saja anak gadis kita jadi sasarannya. Makanya lelaki nang sejati, inya kada membawa bebinian tuh berjalan, apalagi nang belum halal. Kalau memang bujur sayang, lamar, datangi anaknya, datangi. Nah, makanya dalam kitab Khazinatul Asrar, kalau kita mendatangi calon mentohane supaya murah jujuran, itu sebelum datang tuh baca surah Wat-Duha. Ini anak belamaran nih bagus nih dah. Jadi sepanjang jalan dah menuju ke rumah mentoha baca surah Wat-Duha. Hafal Wat-Duha. Mau hafal. Itu bujur dalam kitab Khazinatul Asrar keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Duha wal laili idza saja. Yang bagus tuh yuk makan kamu amin Tuhan. Insya Allah jujuran kada mahal. Insya Allah. Ustadz dia juga tak mamalkan ya ulun dulu mamalkan kita. Alhamdulillah Pak ulun
ulun ini minta maaf nih lah, jujuran 6 juta darah. Padahal orang pasaran bayar 15 juta, ulun 6 juta darah. Itu berkat waktu aku tiup pak. Alhamdulillah deh. Imbah ngelamar, boleh ke rumah, telepon rumah bang ya, abah minta tambah 10 juta. Hanya sampai ke rumah minta tambah 10 juta. Ada mampan buat buha ya tadi. Tapi itu bujur tuh nah buat buha itu dalam kitab Hazinatul Hasran. Ulun tuh paling senang baca kitab Hazinatul Hasran. Itu tentang kelebihan-kelebihan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nama pengarangnya Al-Imam Muhammad Haqqi An-Naziri. Jadi saking senangnya ulun baca kitab itu di pondok, ulun punya anak pertama, ulun kasih nama sesuai pengarangnya Muhammad Haqqi An-Naziri. Itu nama anak ulun yang pertama karena ngepen benar nih nak, ketujuh benar dengan pengarang kitab tadi, Muhammad Haqqi An-Naziri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Luqman bin Hakim, rumah itu akan Allah cabut barakahnya bila di dalam rumah itu sering ada makanan yang basi. Kenapa jadi makanan itu basi? Dua hanya sebab najar ulama. Pertama, karena orang rumahnya pamalar. Yang kedua, mubazir. Kayak apa kata pamalar? Coba lihat. Ini lauk ada, parut kanyang dah. Kucing lalu lalang, tahan kada membigi kucing. Kucing itu lalu lalang ngeau nasi. Maunya 2 kali ngeau kepala ikan. Takutnya kucing kada percaya. Makanya dalam kitab itu Pak, ikan itu sudah ada jatahnya masing-masing. Ikan itu kalau kita dapat, kita disuruh oleh Allah Ta'ala memakan dagingnya. Jadi ikan tuh jatah kita manusia ini dagingnya. Kepala ikan itu jatahnya kucing. Karena orang Islam tuh mayoritas di rumahnya ada kucing. Jadi daging ikan kita yang makan, kepala kucing. Kepala ikan gasan kucing, tulang ikan gasan jin. Karena jin itu suka jilat tulang. Tapi tulang yang belum dijilat. Paham lah? Langkalah kita makan ikan, tata hayam tuh nak tiba itu baru makan. Itu jin jilat. Itu paling ketujuh jin itu jilat tulang. Dan kepala ikan itu kucing paling ketujuh, asal jangan dipucuk kepalanya. Cuman kita nih manusia nih kadang-kadang rakus. Apalagi sudah ikan 9 masak asam padas, kepalanya biru, kepala 9 dipucuk. Tinggal ya, kucing, apa aja kucing? Parang. Sudah kucingnya berparah, apa itu kucing rasanya lagi udah dikucuk kepalanya deh. Aku aja kucing punya harga diri. Kucing sama main kucing tulangnya juga dijilat. Wah sampai karing tulangnya tadi. Dada lagi nang lemak itu dada lagi timbai ke bawah rumah. Jangan tuh jin. Apa makan ini nih parah aja pun tidak ini kan makanan jin setan itu kan tulang jilatannya tadi. Nah, jadi itulah jangan sampai di rumah kita tuh ada sering makanan yang babasiat. Yang kedua kenapa sebab basi? Karena di dalam rumah tadi maaf orangnya ketujuh mubazir. Tahu awak berdua di rumah anak sekolahan di luar masak sehari 3 kilo. Mongol kan ada. Akhirnya apa? Tebuang lauk, tahan kada bersedekah ke tetangga. Tahan kada bersedekah, marah mubazir, marah bebau, marah basi. Inilah yang menyebabkan rumah itu dicabut oleh Allah Ta'ala barokahnya. Maka jangan sampai rumah kita yang besar, rumah kita yang mewah, barakahnya hilang, barakahnya ada rugi kita. Rumah sederhana, yang penting berbarakah. Jadi kayak Pak Guru, supaya rumah berbarakah, satu kata ulama, banyak salawat di dalam rumah. Banyak salawat. Kita lalakian nih Pak Elina, sambil nonton TV, selawat.
Sambil mayun anak salawat. Jangan mayun anak lagu nang kada karuan. Mayun anak goyang jombret, goyang jombret. Itu anak tuh jadi hantu gitu. Dipadahi jangan bulik malam, subuhnya bulik. Salah kawitan, kenapa mayun lagu goyang jombret? Coba kalau mayun anak lagunya lagu yang baik, mayun anak sholatullah, salamullah, masuk ke telinga anak tadi selawat yang kita baca, insya Allah anak jadi baik. Karena selawat itu luar biasa ampuhnya, luar biasa. Al-Imam Habib Lutfi bin Yahya Pakalongan, beliau pernah mengatakan dalam pengajian beliau ini terkenal wali, luar biasa. Ulun alhamdulillah waktu di Jawa pernah ikut pengajian beliau di Pakalongan, Jawa Tengah. Jadi beliau tuh pengajiannya setiap Jumat Kliwon. Itu pengajian beliau tuh ribuan orang yang hadir. Setelah pengajian baru kita salaman. Itu ngantri salaman dengan beliau tuh 1 jam. Ulun pernah menghitung 1 jam baru dapat salaman. Amun kata ada enggak? Antri saking banyaknya orang bersalaman dengan beliau. Habib Lutfi bin Yahya itu. Habib Lutfi ini Pak, pernah dalam pengajian beliau berkata, apa jadi? Sampean punya anak, nakalnya bagaimanapun luar biasanya nakalnya bahasa kita, bisingnya kayak apapun anak kita, tetap bisa berubah dengan apa? Dengan selawat. Selawat apa kata beliau? Sallallahu ala Muhammad. Orang Tuhan yang membacakan tiap hari sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril ini Pak, 300 kali tiap hari, lalu dihadiahkan ke anaknya yang nakal tadi, yang sulit dinasihati tadi, yang keras kepala tadi, insya Allah anaknya pasti berubah, akan berubah menjadi yang baik, menjadi orang baik. Jadi kalau kita punya anak misalnya diuji oleh Allah, anak ngalih dipadahi, susah dinasihati, bacakan salawat sallallahu ala Muhammad berapa kali tadi? 300 kali, hadiahkan. Lah baca salawat, ya Allah, ulun hadiahkan untuk anak ulun si anu. Insya Allah diubah oleh Allah anak kita menjadi anak yang baik. Salawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alhamdulillah. Kembali ke awal kita. Lalu kata Rasulullah, ya Aisyah, yang terakhir amalan sebelum tidur, jangan engkau tidur sebelum engkau dapat jaminan seandainya engkau mati dalam tidurmu, maka seluruh orang Islam akan memaafkan kesalahanmu. Bagaimana kata Aisyah caranya ya Rasulullah? Kata Rasul, engkau sebelum tidur baca istighfar dulu. Kaifa istighfarnya ya Rasulullah? Bagaimana istighfarnya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab istighfarnya sebelum tidur, astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat.
Siapa yang membaca sebelum tidur Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat, seandainya dia meninggal dunia di dalam tidurnya tadi, maka Allah yang menanggung kesalahannya dengan makhluk. Ini hebatnya istighfar untuk orang-orang Islam. Makanya dalam Maulid Habsyi, sebelum kita baca Maulid itu ada istighfarnya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil uqubil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Siapa yang membaca istighfar untuk dia sendiri dan walil muslimin wal muslimat sehari 3 kali jadilah, maka kata Nabi SAW, orang ini seandainya meninggal dunia pada hari itu, maka dosa-dosanya seandainya ada yang berhubungan dengan manusia, Allah yang menjamin, Allah yang menanggungnya. Makanya ketika kita mendoakan istighfar, mengistighfarkan, memintakan ampun, dasar orang-orang muslimin muslimat orang banyak, itu secara tidak langsung kita menembus dosa-dosa kita dengan mereka. Karena beratnya Pak, dosa dengan makhluk itu berat. Apalagi sekarang nih, musim Pak Lurah apa ya, politik kan. Nah, musim politik ini maaf kadang-kadang saling menjelek kan. Si anu kayak ini, si anu kayak ini, awak maka akhirnya apa? Ada nang 2 laki bini bakal lahir gara-gara beda pilihan. 2 malam parai. Nang laki tuh akhirnya lagi bungolnya. Kita nih Pak, beda pilihan boleh, tapi jangan bakal lahir. Kalau menurut ulun semuanya baik dan yang kada baik. Yang kada baik itu kita nih yang kada baik. Kalau masih menyambat si anu kada baik, si anu kada baik, itu kada hingkat sampai ke hadrat Rasul. Kayak apa Rasulullah nak cinta dengan kita? Selalu mengatakan orang kada baik, seorang baik, itu kada akan cinta Nabi dengan kita. Jadi jangan mengatakan oh si fulan tuh kayak ini. Walaupun bujur, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Kita husnuzan aja, baik sangka aja. Di antara orang-orang ini yang mana terbaik, nah itu aja yang kita pilih. Kadang ngalih. Jadi kekawanan ulun, guru milih siapa? Dah ulun kadang ngalih, bila isuk pencoblosan malamnya ulun sholat istikharah. Siapa? Dah itu serahkan ke Allah Ta'ala. Selesai. Kalau sangkaan kita tentu si anu baik, si anu kada baik. Kalau masih nyambat si anu kada baik, si anu kada baik, itu berarti masih salah. Jadi yang bujur tuh sebelum pencoblosan jangan golpot ya Pak Lurah tadi lah, bawa sholat istikharah. Kayak Pak Ustadz cara sholat istikharah, buka nang risalah amaliyah Yasin yang halus. Mau kada buka Google, tahu Google lah. Tuh alim Google. Syekh Al-Allamah Kiai Haji Google. Ujur Google tuh Mbak, kalau kita nanya apa aja di Google tuh jawabnya. Ujur. Ulun suah ke Pekanbaru. Pakai nang apa tuh? Nang cari alamat tuh Google Map lah. Masuk ke lorong sasar. Bungolnya ini. Apanya bisa juga salah Google lah. Apa aja Google al-insan mahalul khata' wa nisyan. Aku nih di Google makhluk juga padanya salah dan hilaf. Jadi tapi Google ini memang alim, banyak jawabannya tuh bujur. Bahkan jawabannya tuh banyak tuh. Nah, misalnya kita tadi apa? Cari apa tadi? Apa tadi yang lo sambat tadi? Nah, sholat istikharah. Nah, cara sholat istikharah dibuka Google-nya tadi. Itu dijawabnya benar, jawabnya kayak ini caranya kayak ini supaya lebih paham lagi. 2 rakaat usolli sunatan istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Allah dalam hati sengaja aku sembahyang istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jangan 5 rakaat lagi, 2 rakaat didiam karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Hafal qul ya. Kada hafal qul huwallahu ahad, hafalah. Nggak hafal aja beranaya, usah baca Fatihah aja tuh, yang penting Fatihah dibaca. Rakaat kedua baca Fatihah, rakaat kedua Fatihah, setelah Fatihah qul huwallahu ahad.
Selesai sholat, Ustaz, ulun tuh bisa baca Arab, ulun kada hafal doanya, pakai bahasa Indonesia aja. Kalau ulun biasa istikharah, ulun tulis 2 kertas tuh ulun rabit, ulun tulis misalnya ulun malam ini hendak ke Banjar misalnya, atau isok hendak ke Banjar pasca kadakah, ulun tulis di kertas tuh, ada bahasa Banjar aja, itu tahu lah, iya ada, tulis di kertas, gulung hendak di hadapan. Jadi imbas sembahyang istikharah baca doa, ya Allah pilihkan aku yang menurutmu baik, itu aja doanya, walhamdulillahirabbil alamin. Berizin ulun ambil kertas, bismillah, buka, ada, berarti jangan tulang. Nah itu dah, ada kali dah. Milih bini kayak itu juga. Yang belum kawin ya, udah kawin kada payah istikharah, asal wani aja. Alhamdulillah, istikharah kita lah, istikharah. Karena dosa yang berhubungan dengan manusia tidak Allah ampuni kecuali minta halal dengan manusia tadi. Makanya kalau kita ini ketujuh menyambati orang, ketujuh memfitnah orang, ketujuh menzalimi orang, ingat-ingat, kira-kira sanggup kadakah minta halal, minta maaf? Ini nang disambati orang-orang nang tinggi, orang-orang nang jagau, sekali minta maaf habis tampar Presiden Jokowi. Ampun maaflah aja, ulun mengambil sandal pian 2 tahun yang lalu. Sini lo ya. Sini lo. Wow, sebatas. Di sini gara-gara kau hari itu sopan aku bulik dari Mi'raj, sandalku hilang Presiden. Rupanya sih ini menyuntan minta halal, tahan ditampar ya. Sabar lagi ya nyuntan sandal orang. Makanya bila hendak sandal kada mau hilang Pak, ada caranya. Ulun diajari kekawanan waktu di pondok, waktu pertama pondok sandal tuh hilang terus. Jadi kawitannya sampai sehari, kenapa hilang terus sandal dia. Dimasak, dimakan, kan sandal tuh ya. Jadi gitu. Jadi ada kakak kelas mengajari mon sandal kada hendak hilang ya, jadi bila macul sandal di hadapan, sebelah hendak di belakang. Kayak apa aja kada hilang ya, jadi memang bujur. Jadi maling ini nyuntan sebelah bungolau maling. Rupanya sandal sebelahnya di belakang. Imbang itu kada hilang lagi. Makanya sampai sekarang anak ulun mondok di pesantren kayak itu juga hilang terus sandal. Ya Pak, amalkan ini naklah abah dulu kayak itu juga. Alhamdulillah teleponnya, alhamdulillah baik, jangan ada soal lagi hilang sandal ulun, mantap. Berarti mengamalkan ilmu lah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dosa yang berhubungan dengan manusia, Kalau berhubungan dengan Allah, nyaman ampunannya. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, berat ampunannya. Maka dari itu, bila kita tetamu dengan kekawanan, bersalaman. Berilaan dunia akhirat. Ada nang kada paham, tetamu behiraan. Ya pun kada behiraan, kada berilaan. Makanya telinga tuh di guru ini aja bila tetamu orang hingga behiraan ada berelaan. Jadi bila tetamu kawan tuh, apalagi kawan tuh nang pinat dahulu kita ada salah, berelaan lah dunia akhirat, minta halal, minta ridho. Itu insya Allah jar kawan, inggih ulun relakan dunia akhirat, lepas. Kalau sudah terucap dari muntungnya, ulun relakan dunia akhirat, lepas dah. Kita suahnya berarti sidin maafkan sudah. Kita suah jolimi sidin maafkan sudah. Kenapa? Karena keluar dari mulutnya, ulun relakan. Itu. Kalau orang di Banjar itu Pak, bila tetamu berelaan dunia akhiratnya. Ada panglang kayak kita bila tetamu, berapa harga pinang loh ini? Aku nih harga pinang. Berapa harga nior ini ya? Takutnya loh berelaan dunia akhirat. Apalagi maaf kita yang sudah berumur ini. Udah 60 tahun, jangan lagi mengurusi urusan orang. Udah cukup kita nih mengurus urusan orang, dah 60 apalagi 70 tahun. Cukup kita kalau sudah 10 tadi, urus urusan kita kayak apa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lagi yang diurus. Nah, mudah-mudahan kita menghadir di majlisnya orang ini selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ya Rabbi. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا حبيبي واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي واغفر لنا ما مضى يا واسع. Jemaah yang mulia, itu saja mungkin yang belum dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus untuk ulun yang menyampaikan. Bila dalam penyampaian ulun tadi ada salah kata-kata atau tingkah laku, berilah dunia akhirat. Minta maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Nabi Muhammad SAW, mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tarfa'u biha 'ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrisu biha qulubana wa tulhimuna biha 'uluman ladunniyah wa tukrimuna biha bis-sa'adah wal karamah ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa adyafana wa تلاميذنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما خلقته ورزقته وامته واحييته الى يوم تشر فيه الخلائق اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.